Husein, gimana sih cara ningkatin minat baca kita biar kita tuh semangat banget bacanya? Well, itu adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan ke saya karena saya sering bikin story baca kan. Oh iya, saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kalian di rumah, di berbagai macam tempat di mana teman-teman itu hadir. By the way, itu putih-putih di belakang apa? Ini ya. Aha, baju. Oke, biarkan baju di situ. Itu bukan baju saya juga, itu bajunya Nanda. By the way, Nanda cowok. Jangan suudzon. Oke, lanjut. Sebelum saya bikin video ini, saya mau disclaimer dulu bahwasanya saya ini bukanlah seorang kutu buku dengan minat baca yang luar biasa yang sehari menghabiskan bacaan sampai 23 jam, 1 jam doang buat tidur. Enggak, saya enggak kayak gitu. Tapi apakah saya suka baca? Bisa dibilang suka. Alhamdulillah, itu adalah kenikmatan luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Nah, alasan kenapa saya bikin video ini karena saya ingin menebarkan cinta terhadap siapapun yang ada di dunia ini perihal betapa indahnya dunia baca itu. Tahu nggak bahwasannya UNESCO itu telah memberikan data kepada kita bahwasannya minat baca yang ada di Indonesia itu cuma 0,001%. Dalam artian, dari 1.000 manusia yang ada di Indonesia ini cuma 1 orang yang punya minat baca. Beberapa kawan-kawan saya sempat saya tanyain, bro, kira-kira selama 20 tahun kamu hidup atau 21 tahun kamu hidup, berapa buku yang telah kamu selesaikan? Dan tahu jawaban dari mereka apa? Kayaknya yang saya selesaikan itu cuma Al-Quran doang deh katanya. Yang saya selesaikan itu cuma Al-Quran doang katanya. Jadi gak ada buku selain Al-Quran yang pernah dia selesaikan. Dan saya kayak Bismillah. Itu adalah momen yang Alhamdulillah dia masih menyelesaikan Al-Quran. Kebayang ada orang yang selama 20 tahun hidup, 21 tahun hidup, 22 tahun hidup gak menyelesaikan satu bacaan apapun, even Al-Quran. A'udzubillah. Beberapa bulan yang lalu juga kan sempat muncul artikel yang berseliweran di Instagram, di TikTok, dan di berbagai macam platform ya. Bagaimana perbandingan minat baca Indonesia dengan negara-negara yang lain. Kalau gak salah waktu itu pilihannya 70 negara gak sih? Apa 60 negara gitu. Dan Indonesia itu minat baca nomor 2 dari bawah. Dari artikel tersebut aja kan udah miris banget gitu ya. Padahal di Indonesia ini kita diberikan fasilitas perpustakaan yang luar biasa banyaknya. Bahkan kalau gak salah Indonesia ini memiliki jumlah kapasitas perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia setelah India. Kalau gak salah. Tolong koreksi kalau misal salah. Soalnya waktu itu sempat ada bahasan lewat artikel yang muncul yang membahas hal tersebut. Hubungan apakah perpustakaan itu mempengaruhi minat baca seseorang dan sebagainya. Belakang saya gak mau ngurus itu. Intinya waktu itu artikel yang ngebahas tentang perbandingan minat baca Indonesia dengan negara-negara lain ini kan muncul ya di Instagram. Saya gak ingat waktu itu. Dan tahu comment sectionnya itu bagaimana? Betapa rendahnya literasi kita sebagai rakyat Indonesia. Tahu? Comment sectionnya bahkan ada yang komen gini. Oh iya, by the way, Indonesia nomor urut berapa ya? Indonesia nomor urut berapa ya? Padahal itu artikel lagi ngebahas full tentang minat baca Indonesia dan terpampang jelas sangat di feed yang pertama. Saya gak ingat, pokoknya dari awal sudah terpampang Indonesia itu nomor berapa. Dan ada yang komen, Indonesia nomor urut berapa ya? Kayak ya Allah, miris banget rasanya. Waktu itu saya lagi endorse salah satu pakaian. Saya masang nama Instagramnya dan itu terpampang sangat jelas. Bahkan di videonya saya bilang, di sini teman-teman, kalian cari aja di Instagram ini, bla bla bla. Dan DM bilang, "Kau San, bajunya bagus banget, beli di mana?" Dan dia komen di video di mana saya lagi promoin baju tersebut, di mana terpampang jelas sangat besar sekali tag-tagan akun tersebut. FYI, saya itu mulai suka baca itu gak lama sebenarnya. Mungkin baru setahun atau bahkan gak sampai setahun. Jadi saya baru banget suka nih
Dan saya sekarang lagi semangat-semangatnya untuk membagikan pengalaman baca saya di hadapan teman-teman sekalian. Itu ya, bacaan itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi mental kita, mempengaruhi keadaan-keadaan yang bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menghadapi sesuatu, bagaimana cara kita. Itu benar-benar Masya Allah Tabarakallah, penting banget. Justru saya sangat amat menyesal kenapa saya baru suka baca justru akhir-akhir ini. Kenapa gak dari dulu banget? Oke, yang pertama kenapa saya suka baca adalah salah satu video yang bikin saya terperangah banget gitu ya. Jadi waktu itu ada salah seorang syekh, saya sempat tergila-gila dengan beliau, nama beliau adalah Syekh Sa'id Al-Kamali hafizahullah ta'ala. Saya gak mau ngebahas tentang biografi beliau, intinya saya lagi suka sama syekh tersebut. Terus tiba-tiba ada pemuda yang tiba-tiba menghampiri beliau dan bikin story, ya syekh tolong berikan nasihat kepada para pemuda. Terus sang syekh tiba-tiba berkata, bacalah apapun yang kalian temukan. Apabila kalian tidak menemukan bacaan lagi, bacalah walaupun itu sekedar resep masak. Bacalah walaupun itu sekedar resep masak. Mungkin kata-kata tersebut terdengar klise, terdengar biasa aja gitu. Tapi bagi saya itu adalah pernyataan yang sangat menohok. Dimana beliau itu saking mementingkan sebuah bacaan, even itu sekedar resep masak. Saya bilang sekedar resep masak itu bagi orang umum ya. Kadang resep masak itu penting bagi chef ya. Tapi maksud saya secara umum. Even sekedar resep masak itu benar-benar dipentingin gitu sama beliau. Saya waktu itu tertampar gitu. Tapi hanya sekedar tertampar doang. Tertampar beberapa hari dan gak ada keinginan untuk melanjutkan. Bahkan saya mikir gini, habis nonton video itu, oke lah, mulai hari ini saya akan baca buku, akan meningkatkan minat baca saya. Terus saya akhirnya nunda besok. Atau kalau gak nunda besok, saya nunda hari Seninnya. Pas udah hari Senin gak baca, saya nunda Senin depannya lagi. Nunda lagi Senin depannya lagi. Itu yang saya rasakan waktu itu. Terus yang kedua, waktu itu ada majelis gitu. Saya lagi duduk sama sepupu saya. Sepupu saya ini adalah kebetulan yang Masya Allah Tabarakallah, kita bisa anggap beliau adalah seorang kutu buku yang kalau misal dibandingkan saya sama dia itu jauh banget. Jadi beliau itu tiba-tiba bilang begini, Husen, kamu sehari itu baca berapa lembar? Saya bilang dengan sangat amat malu ya. Sebenarnya saya gak pernah baca. Saya gak pernah baca. Baca itu adalah yang saya baca ya buku sekolah. Itu pun gak hatam kan, tapi apa yang disampaikan sama guru ya sudah, itu yang tertera di depan. Yang saya baca juga adalah apa yang saya kaji sama abi saya. Dan itu ya gak saya anggap bacaan ya, itu ya karena udah kewajiban gitu. Setoran ke abi saya baca kitab, setoran sama abi saya, nanti sama abi saya dikasih beberapa pertanyaan gitu. Oke. Dengan amat sangat malu saya waktu itu jawab, ya mut-mutan, kalau semisal pengen baca ya saya baca, kalau semisal saya gak pengen baca ya saya gak baca. Padahal gak pernah mut-mutan, mood saya gak pernah suka baca. Tiba-tiba beliau bilang gini ke saya, ini bukan kebiasaan penuntut ilmu katanya. Seorang penuntut ilmu harus melekatkan dirinya dengan bacaan. Seorang penuntut ilmu harus senantiasa hidup dengan bacaan, hidup dengan buku. Itulah pentingnya kita sebagai umat Islam. Terus dinasehati dan sebagainya. Saya ngeluh ke beliau, ya habisnya saya tuh gak suka baca itu bikin ribet bla 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 dan sebagainya. Nah akhirnya beliau itu memberikan saran ke saya, dan saran ini akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Makanya ada beberapa tips yang akan saya sampaikan ke kalian, tips dari saya pribadi dan yang saya gabungkan dengan tips dari beliau. Oke? Dan ini benar-benar berhasil, saya jamin 100% berhasil. Enggak, kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, 99,9999% berhasil. Kalau misal gak berhasil, datengin rumah saya. Terus kalian protes, Husen, ini gak berhasil, kamu berbohong, kamu berdusta. Kalian silakan protes. Kalian juga gak tuh rumah saya. Oke, kita lanjut aja ya. Yang pertama, teman-teman harus mengubah mindset pikiran teman-teman sekalian. Mindset apa itu? Alasan kenapa kita gak suka baca adalah karena kita terlalu mengaitkan bacaan yang kita baca selama ini itu dengan materi sekolah, dengan materi yang ada di pondok pesantren. Seakan-akan kita menganggap bahwasanya buku yang ada di dunia ya cuma buku-buku yang ada di sekolah. Ya kan ya? Teman-teman pasti kalau misal mikir buku, di pikiran teman-teman buku ya buku matematika, buku IPA, buku IPS, buku yang sangat menyeramkan seperti itu kan? Ya kan? Padahal buku ya gak cuma itu doang. Nah, saya waktu itu mikir, kenapa ya? Kok bisa saya ini gak suka baca? Ternyata karena trauma yang mendalam terhadap buku-buku yang ada di sekolah. Jadi, hal yang harus teman-teman lakukan sebelum mulai merangkak menuju dunia baca adalah
mengubah mindset teman-teman sekalian. Jangan sampai kalian tuh berpikir bahwasanya buku itu cuma sekedar buku sekolah. Padahal buku di dunia ini banyak, ada novel, ada buku, ya ada cerita palsu, cerita buatan, atau bahkan cerita-cerita asli. Itu bisa teman-teman temukan. Kalian tinggal cari buku A, buku B, buku C. Dan buku hari ini tuh murah-murah banget. Apakah ada yang mahal? Ada, tapi biasanya buku-buku lama. Yang kedua, pahamilah bahwasanya buku itu gak harus dihafal. Nah, salah satu yang benar-benar bikin kita gak suka baca atau sempat menyerah dengan bacaan kita adalah karena kita menganggap bahwasannya buku ini itu harus banget dihafal, harus banget dimengerti materi dari awal sampai akhir sampai selesai, dan ketika ditutup Anda tiba-tiba mendapatkan ilham, keilmuan yang luar biasa di mana Anda bisa menyebutkan isi full cerita atau bahasan atau topik yang ada di buku ini. Padahal gak harus begitu. Bahkan sebagian besar ilmu yang akan keluar yang teman-teman dapatkan dari buku ini itu gak langsung. Kalian akan mendapatkan ketika momen-momen itu sampai. Contoh, saya baca 7 Highly Habit. Mana? Ini adalah 7 habit yang akan dilakukan oleh orang-orang hebat dan sebagainya. Buku ini ketika saya sebutkan bagaimana kaidah dari 7 buku ini, ya gak ingat. Jujur saya gak ingat. Kalau disuruh sebutin satu-satu dan sebagainya itu gak ingat. Tapi beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang hebat, saya tiba-tiba flashback melihat sikap-sikap dia, bagaimana pernyataan dia, bagaimana cara dia menghadapi sesuatu. Saya tiba-tiba flashback sama isi buku ini. Iya, beneran. Atau bahkan buku ini, How to Influence. Ini isi bukunya ketika saya sudah sebutkan dari awal sampai akhir, saya gak ingat. Atau ketika saya disebutkan materi dari awal sampai akhir, atau salah satu materi yang saya ingat dari sini. Ada sih beberapa ingatan, tapi maksudnya secara umum ya lupa isinya. Kapan saya tahu dan saya pahami isi dari buku ini? Ya ketika saya menghadapi langsung orang-orang yang, intinya gini, akan ada momen-momen di mana teman-teman akan menghadapi sebuah kondisi atau keadaan yang dimana keadaan itu kalian akan merasa dejavu dengan ilmu yang kalian dapatkan dari buku-buku yang kalian baca. Saya itu sering banget, bisa dibilang setiap hari, ketika bertemu dengan orang yang bersikap kayak gini. Oh, sikap ini orang-orang kayak gini dulu kalau gak salah pernah disebutkan di buku ini deh. Ya kayaknya begitu ya. Oh, kayaknya sikap dia hebat banget ya, persis banget sama buku yang saya baca ini. Itu baru datangnya di masa-masa yang kayak gitu malah. Bukan di masa-masa dimana kalian habis selesai baca, oh saya langsung alim, saya langsung hebat, saya langsung mendapatkan ilham yang luar biasa dari Allah Azza wa Jal. 100% isi buku ini tuh saya bisa. Ya enggak, gak harus begitu. Gak harus begitu. Gak harus tahu langsung 100% after kalian baca buku. Oke? Dan yang ketiga, kita baru langsung masuk ke tips. Siapkan waktu dalam satu hari itu kira-kira 5 menit. Cukup 5 menit. Jangan lebih dan jangan kurang. Only 5 menit. Anggap aja dan siapkan buku yang menurut kalian itu menarik. Jangan paksakan kalian baca buku yang berat-berat dan sebagainya. Mulai dari buku-buku yang menarik, nanti bertambah. Nah, anggap aja buku Ego is the Enemy itu. Kalian tetapin dalam satu hari itu cukup baca 5 menit. 5 menit doang. Lakukan itu selama 40 hari. Dan saran saya pribadi, lakukan di waktu yang sama. Misal bacanya itu setelah selesai sholat subuh, atau bacanya setelah sholat zuhur, atau kapanpun lah. Itu jangan sampai bolong. Kalau misal bolong dari 40 hari, ulang lagi dari awal. Hitung lagi dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lakukan itu secara istiqomah 40 hari. Kenapa saya bilang gak boleh lebih, gak boleh kurang? Kalau misal lebih, ada 2 faktor yang akan bikin teman-teman nanti gak suka baca. Yang pertama, rasa penasarannya hilang. Yang kedua, keesokan harinya, ya kalau sebelum, anggap aja di hari pertama saya tiba-tiba baca 20 menit, 30 menit. Ketika besok teman-teman gak baca dengan waktu yang sama, teman-teman akan menyesal dan kayak ngerasa, malas lah, mulai dari awal lah. Udahlah, mulai dari awal, akhirnya ditunda dan gak sempat baca juga. Jadi cukup 5 menit, mulai dari 5 menit. Jangan lebih, jangan kurang. Kenapa gak boleh kurang? Ya kalau kurang, apa challenge-nya? Gimana sisi perjuangannya? Haruslah berjuang 5 menit bentar doang itu. Kalian tetepin selama 5 menit. Dan saya yakin, berani jamin 100%. Jangan 100% lah. 99,998%. Kalian pasti di hari ke-41 akan ada sebuah getaran yang luar biasa yang teman-teman sebelumnya belum pernah rasakan. Getaran apa itu? Getaran keinginan untuk kembali membaca. Itu adalah perasaan yang sudah dideskripsikan dan nikmatnya minta ampun. Nikmat luar biasa, mantep bener.
Jujur itu mantap bener. Lakukan selama 40 hari, dan kalau misal di hari ke-41 teman-teman masih merasa biasa aja, belum ada minat baca, datengin rumah saya. Kalian silakan kata-katain saya, kalian silakan protes. Oke. Bercanda, jangan didatengin beneran. Nanti kalau misal kalian datang beneran, saya takut ini berapa orang yang nonton video ini. Ya minimal 100 orang yang nonton video ini. Kalau misal 100 orang tiba-tiba datang terus marah-marah ke saya, ya apa kata tetangga, ya kan? Kalian cukup laksanakan 3 tips yang tadi, gak usah banyak-banyak. Cukup yang pertama apa? Mindset. Ubah mindset kalian. Jangan sampai kalian tuh menghubungkan bacaan itu dengan traumatik masa lalu yang dihubung-hubungkan dengan materi sekolah dan sebagainya. Yang kedua, jangan kalian mikir bahwasanya kalian harus langsung dapat 100% ilmu yang kalian dapatkan dari buku setelah kalian baca. Enggak. Yang ketiga, ya tips-tips yang tadi, yang 1 hari 5 menit. Lakukan itu berulang-ulang. Lakukan itu istiqamah. Sembari kalian berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tingkatkan minat baca saya, buatlah agar saya senantiasa istiqamah dalam bacaan saya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah firman pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan kepada Rasulullah. Baca, Iqra, bacalah. Bacalah. Jadi bahkan ulama, pernah saya nonton salah satu video, kalau gak salah dari Syekh Adham Al-Asimi. Beliau menjelaskan bahwasannya sungguh pengkhianatan yang luar biasa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ketika ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, tapi justru yang pertama kali ditinggalkan adalah Iqra. Bahkan saya pernah dengar salah satu makalah, saya gak ingat makalah quotes ini tuh siapa yang ngomong, saya gak ingat. Apa saya sendiri yang tiba-tiba mikir quotes ini, saya gak ingat. Saya sempat bikin caption kemarin. Umat ini bangkit dengan kata Iqra. Maka jangan pernah harapkan kebangkitan itu datang saat Iqra mulai ditinggalkan. Jadi jangan lupa Iqra. Cukup. Kayaknya video ini cukup itu aja. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.